bersama lagi dengan Agus Mulyono. Pendidikan akan merubah cara pandang. Sekolahnya di mana, pendidikannya di mana, lembaga pendidikannya apa, itu akan memberi warna terhadap seseorang. Makanya kemudian penting memilih sekolahan, memilih tempat pendidikan, memilih lembaga pendidikan yang kira-kira pas untuk putra-putra kita. Saya ingin ngasih contoh bahwa pendidikan itu sebenarnya akan merubah cara pandang atau berdampak kepada cara pandang seseorang. Nah, cara pandang ini akan berdampak kepada bagaimana orang itu menyikapi kehidupan. Ya, saya beri contoh. Ada 3 anak, ya, ada 3 siswa. Sebut saja si Ardi, kemudian si Amir, dan si Arif. Ardi ini sekolahnya di sekolah umum terus. Ini contoh saja ya, sekolah umum terus, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, sementara si Amir, dia kadang di sekolah umum, kemudian di madrasah, kemudian ngaji, ya, dan kemudian melanjutkan di perguruan tinggi. Nah, si Arif, ya, ini beda, sekolah umum, madrasah, kemudian di perguruan tinggi, tetapi dia sering mengkaji, ya. Dia mencintai agamanya sehingga dia kemudian mengkaji agamanya, sehingga kemudian 3 orang ini berdampak, ya, terhadap apa yang dilakukan di kemudian hari. Kemudian 3 orang ini dites oleh Pak Kiai. Jadi Pak Kiai ngetes apa sebenarnya akan dilakukan oleh 3 orang ini. Yang pertama, si Ardi, si Amir, si Arif sama-sama dikasih uang sama Pak Kiai sebesar 2,3 juta. Ya, dikasih uang pada saat Hari Raya Idul Adha, ya, keesokan harinya setelah Hari Raya Idul Adha. Nah, setelah dikasih uang, Pak Kiai berpesan, "Hei Ardi, Amir, dan Arif, saya kasih uang 2.300.000. Tetapi pesan saya, uang 2.300.000 ini untuk, ya, kamu ini berkurban kambing di tahun depan, di Idul Adha tahun depan." Nah, kemudian 3 anak ini mengikuti pesannya Pak Kiai, tetapi apa yang dilakukannya berbeda. Si Ardi, ya, karena mungkin pengalamannya, pendidikannya, dia hanya mendapatkan pendidikan bahwa kalau ingin berhemat, ya menabung. Kalau ingin kaya, ya menabung. Maka apa yang dilakukan oleh Ardi? Jadi uang 2.300.000, ya, uang yang dikasih Pak Yai tadi 2.300.000 itu ditabung di bank. Kenapa? Agar kemudian tahun depan dia bisa berkorban kambing. Karena kambing yang Idul Adha pada saat Pak Kiai ngasih uang kepada anak-anak itu harga satu kambing layak kurban itu 2.300.000. Nah, sementara yang dilakukan oleh Amir berbeda. Karena Amir itu sekolah di madrasah, dapat pengajian, jadi dia ingat tentang cerita yang pernah disampaikan oleh ustadznya, cerita tentang pemuda kahfi yang beratus tahun di dalam gua, terus kemudian masih menyimpan uang logam di celananya. Maka kemudian ternyata uang logam itu tetap berlaku pada saat dia mau membelikan makanan. Nah, apa yang dilakukan oleh si Amir, ya, dia kemudian 2.300.000 dia belikan emas, dibelikan emas. Nah, kebetulan pada saat itu harga emas per gramnya 450.000.
sehingga kemudian si Amir mendapatkan emas sebanyak 5,1 gram. Lain lagi dengan si Arif. Si Arif ini mengkaji agamanya, dia belajar banyak tentang Islam, dia sering datang ke pengajian. Nah, apa yang dia lakukan? Dia berpikir bahwa uang itu harus kemudian memutar ekonomi, bahwa uang itu tidak boleh disimpan, tidak boleh kemudian ditumpuk sehingga hanya menumpuk, tidak kemudian memberikan nilai ekonomi kepada lingkungan. Apa yang dilakukan oleh si Arif? Si Arif membelikan uang 2.300.000 itu dibelikan kambing betina. Dia mendapatkan 2 ekor kambing betina dari uang 2.300.000 itu, dan kambing betinanya ini sudah siap untuk kemudian dikawinkan. Nah, setelah 1 tahun kemudian, sudah kurang beberapa hari Idul Adha, maka kemudian ketiga anak ini akan membeli kambing sesuai dengan saran Pak Kiai, sesuai dengan amanah Pak Kiai untuk berkurban kambing. Nah, si Ardi, uang yang ditabung di bank tetap saja 2.300.000, ditambah bunganya, potong administrasi, terlihat di buku tabungannya hanya 85.000. Jadi uang si Ardi ada 2.385.000. Nah, kemudian dia ke pasar untuk kemudian membeli kambing. Ternyata kambing layak kurban yang tahun kemarin itu 2.300.000, ternyata pada saat itu sudah naik harganya jadi 2.600.000. Itu yang layak kurban, yang poel. Kalau istilahnya pedagang kambing, poel. Nah, si Ardi kebingungan karena ternyata uangnya tidak cukup untuk kemudian membeli hewan kurban, yaitu kambing. Nah, si Amir sebelum mencari kambing kurban, karena dia punya emas 5,1 gram, dia akan menjual emasnya dulu. Ternyata harga emas kalau tahun kemarin harganya hanya 450, ternyata pada saat Idul Adha tahun depannya harganya sudah mencapai 590.000. Maka kemudian si Amir menukarkan, menjual emasnya 590.000 per gramnya kali 5,1 gram. Si Amir mendapatkan uang sebanyak 3.009.000. Nah, kemudian si Amir datang ke penjual kambing, dapat kambing seharga 2.600.000. Jadi si Amir bisa membeli hewan kurban dan uangnya masih sisa 409.000. Sementara si Arif ketika dikasih uang sama Pak Kiainya 2.300.000, dia belikan kambing, dapat kambing 2 ekor betina. Apa yang dilakukan oleh si Arif dalam setahun itu? Si Arif kemudian 2 betinanya itu dicarikan pejantan. Nah, kebetulan tetangganya punya pejantan. Ya, dia kemudian minta tolong untuk ngawinin kambing betinanya ya, dengan kambing punyanya tetangganya. Dia kemudian memberikan rokok sebagai tanda terima kasih. Kemudian dia berupaya, kemudian dia ngarit, kemudian bersih-bersih dan seterusnya. Kemudian selalu berdoa dia bahwa semoga kambing betinanya produktif, kambing betinanya bisa kemudian beranak dan anaknya akan kemudian dijual untuk kemudian bisa dibelikan hewan kurban sesuai dengan syarat Pak Kiai. Nah, ternyata betul kambing betinanya milik si Arif kemudian mengandung dan kemudian beranak. 6 bulan kemudian beranak. Nah, masing-masing kambing betinanya beranak 2. Jadi si Arif
punya 4 ekor anak kambing. Nah, ketika mau Idul Adha, ya, kurang 5 hari, nah si anak kambing ini dijual. Nah, masing-masing ya per ekornya ternyata laku 700.000 kali 4 2.800.000. Jadi si Arif kemudian mendapatkan uang 2.800.000, kemudian dibelikan kambing kurban seharga 2.600.000, masih sisa 200.000. Nah, kita bisa lihat bagaimana si Ardi, si Amir, dan si Arif. Ya. Si Ardi karena hanya ditabung, kemudian hanya dapat bunga, dia tidak bisa membeli hewan kurban, rugi dia. Si Amir, dia masih punya sisa uang, sudah bisa beli hewan kurban, dia bisa berkurban, uangnya sisa 409.000. Sementara si Arif, dia bisa berkurban, punya uang 200.000 dan masih punya indukan kambing 2 ekor. Nah, si Ardi kalau hanya dengan strategi itu, karena hasil pendidikannya, karena hasil pengalamannya, dia tidak akan bisa berkurban. Si Amir cukup sekali berkurban. Ya. Uang selanjutnya mungkin tidak bisa lagi untuk berkurban tahun depannya. Sementara si Arif, ya, ini mungkin insya Allah akan terus bisa berkurban karena strategi yang dilakukannya beda. Nah, inilah sebenarnya dampak daripada pendidikan, bahwa pendidikan merubah pola pikir dan kemudian merubah sikap bagaimana kita menyikapi kehidupan yang hasilnya memang beda. Oke guys, cerita ini akan berlanjut, tetapi untuk kali ini mungkin sampai di sini saja. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.